kamu akan dikirim ke lantai 5. Lantai 5 itu seperti mitos di tempat itu. Tapi semua takut, karena yang naik ke lantai 5 tidak pernah turun lagi. Suatu malam, aku demam tinggi. Aku menggigil dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Paginya, dua pria datang membawaku keluar. Mereka bicara dalam bahasa Kamboja yang aku tidak paham. Tapi aku tahu satu hal, aku dibawa ke lantai 5. Lantai itu sepi, tidak seperti lantai lain yang penuh jeritan dan suara pintu besi dibuka tutup. Lantai 5 gelap, dingin, dan menyeramkan. Aku dibawa ke dalam ruangan putih. Ada meja besi, alat medis, dan seorang pria berkacamata memakai jas laboratorium. Ia mendekatiku, membuka senter kecil dan memeriksa mataku. Pria itu hemoglobin rendah, tapi ginjal masih bagus. Aku tidak mengerti apa maksudnya, sampai aku mendengar kata organ. Aku mulai panik, aku menangis, aku meronta, tapi mereka mengikatku ke ranjang besi. Aku pikir aku akan mati hari itu, tapi nasib berkata lain. Alarm berbunyi, salah satu penjaga berlari keluar. Saat itu ikatan di kakiku sedikit longgar. Aku memberanikan diri untuk mengayun tubuhku dan menjatuhkan alat di sebelahku. Kaca pecah. Aku memungut serpihannya dengan tangan gemetar dan memotong tali di pergelangan tangan. Aku lari, telanjang kaki. Darah menetes dari telapak kakiku yang menginjak serpihan kaca. Tapi aku terus lari, menuruni tangga satu persatu, melewati penjaga yang sedang ribut di bawah. Aku menyelinap keluar dari pintu belakang dan masuk ke ladang tebu di sekitar gedung. Malam itu dingin dan aku hanya memakai kaos tipis. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku bebas. Atau setidaknya, mencoba. Aku berjalan kaki hampir 6 jam menuju desa terdekat. Aku akhirnya bertemu seorang wanita tua di pasar yang mengerti sedikit bahasa Inggris. Aku memohon padanya untuk membantu. Ia memberiku makanan dan mengantar ke kantor polisi setempat. Di sanalah aku menceritakan semuanya. Polisi awalnya tidak percaya. Tapi setelah aku tunjukkan bekas luka di tubuhku dan menjelaskan lokasi serta deskripsi bangunan itu, mereka mulai bergerak. Aku dikirim ke kedutaan Indonesia di Phnom Penh. Dan setelah 2 minggu pemeriksaan dan penanganan, aku akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Tapi ini belum akhir cerita. Setelah aku tiba di Jakarta, aku langsung didatangi petugas imigrasi dan perwakilan Kementerian Luar Negeri. Mereka minta aku bersaksi. Katanya ada jaringan besar perdagangan manusia dan organ di balik tempat aku disekap. Dan pengakuanku bisa jadi kunci untuk membongkar semua. Aku setuju. Aku tidak mau ada Rini lain yang harus merasakan neraka seperti aku. Dan disinilah aku sekarang, duduk di ruangan kecil dengan satu kamera di depanku, menceritakan semuanya, dengan suara bergetar, tapi hati yang penuh keberanian. Aku korban, tapi aku juga saksi, dan aku tidak akan diam. Aku kira semua akan selesai setelah aku sampai di Indonesia. Tapi ternyata, luka-luka itu bukan cuma di badan, mereka menempel di kepala, di hati. Malam-malamku penuh mimpi buruk. Kadang aku terbangun dengan keringat dingin, suara alarm masih terngiang di telinga. Setiap kali kututup mata, aku bisa melihat wajah-wajah yang tertinggal di sana. Yusuf, Laila, Mas Denny, Santi, semua masih di sana. Atau mungkin sudah tidak ada. 3 hari setelah aku kembali ke tanah air, aku diundang ke pertemuan tertutup dengan tim dari Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia. Di ruang itu, aku menceritakan ulang semuanya dari awal sampai akhir. Mereka merekam, menulis. Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah saat salah satu dari mereka, Pak Damar dari Direktorat Perlindungan WNI, mengeluarkan satu berkas foto-foto. Kami temukan ini dari operasi sebelumnya di perbatasan Vietnam-Kamboja. Coba kamu lihat, apakah kamu mengenal wajah-wajah ini? Foto-foto itu adalah mereka, Yusuf, Laila, dan belasan wajah lain yang bahkan belum sempat ku kenal dengan nama. Tapi ada satu foto yang membuatku hampir muntah. Foto itu memperlihatkan tubuh seseorang di ranjang logam dengan bekas jahitan panjang di perut. Matanya tertutup. Tapi wajahnya adalah wajah Mas Denny. Aku tak bisa bicara. Aku hanya mengangguk pelan, tangan gemetar. Menurut Pak Damar, jaringan tempat aku disekap bukan